Dan faktanya kalau gua cek di aplikasi portal berita detik.com di segmen Detik Finance, sudah hampir 1 minggu untuk hashtag resesi udah nongkrong di daftar 5 besar trending topik yang ada di aplikasi portal berita detik.com. Ternyata memang resesi ini menghantui buat sebagian besar roda perekonomian di banyak negara, dan yang pastinya di Indonesia pun punya potensi juga, meskipun gua tetap katakan bahwa kita harus bersiap dalam kondisi yang paling buruk dan berharap sesuatu yang tetap yang terbaik. Di video kali ini gua akan berbagi salah satu berita yang diturunkan oleh CNN Indonesia tentang daftar perusahaan-perusahaan besar yang ternyata melakukan PHK besar-besaran sepanjang tahun 2022. Sekali lagi, ini hanya bersifat informasi untuk lo semua, dan ketika kita menghadapi tentang resesi yang mungkin saja bisa terjadi di Indonesia pada tahun 2023, gua nggak tahu ya ini arahnya kemana, dan gue hanya berbagi aja. Sekali lagi, waspada itu tetap perlu. Mulai saat ini bersiap untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa saja terjadi di tahun 2023 dan seterusnya. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, informasi berita yang ditulis oleh mereka, berikut ini adalah daftar dari banyak perusahaan-perusahaan besar bahkan berkelas dunia yang melakukan PHK sepanjang tahun 2022. Oke, sekarang kita coba masuk dalam aplikasi Google, kita coba cari berita tentang PHK. Nah, dari semua segmen ini kita coba pilih untuk segmen berita. Di sini ada berita dari 1 hari yang lalu yang diturunkan oleh CNN Indonesia, daftar perusahaan global yang melakukan PHK sepanjang tahun 2022. Nah, di sini ada informasi dari CNN Indonesia yang berjudul daftar perusahaan global yang melakukan PHK sepanjang 2022. Gua nggak akan bacain semua, dan kita langsung masuk ya ke dalam inti sari dari berita yang diturunkan oleh CNN Indonesia. Yang pertama, perusahaan yang mem-PHK karyawannya di tahun 2022 adalah Intel. Perusahaan pembuat chip Intel Corporation berencana memutus hubungan kerja terhadap karyawannya karena perlambatan di pasar komputer pribadi. Per Juli, jumlah karyawan di Intel Corporation sebanyak 113.000. Kedua adalah SoftBank. SoftBank Group Corporation Jepang melakukan PHK kepada 150 karyawan. Kemudian ada juga Shopee. Shopee Thailand melakukan PHK terhadap 10% dari total karyawan di negara tersebut. Jajaran berikutnya adalah Gap. Gap merupakan perusahaan fashion retail asal Amerika Serikat yang memutuskan hubungan kerja dengan 500 karyawannya di New York, San Francisco, dan hampir di seluruh Asia. Yang lainnya lagi ada Bed Bath and Beyond. Perusahaan retail asal Amerika Serikat ini memutus hubungan kerja atau PHK terhadap 20% karyawannya dan menutup 150 tokonya. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari ambang kebangkrutan. Wow. Kemudian ada Xiaomi. Perusahaan smartphone asal Cina ini melakukan PHK terhadap 900 karyawannya karena pendapatan mereka menurun ya akibat pelambatan ekonomi di negeri tirai bambu. Kemudian ada Ford. Produsen mobil asal Amerika Serikat ini melakukan PHK terhadap 3.000 karyawannya. Ini angka yang fantastis sih. Masih ada halaman berikutnya. Kita coba cek lagi ya. Untuk di halaman berikutnya masih dari laman CNN Indonesia, itu ada Netflix ya. Jadi Netflix mungkin sebagian besar orang sudah tahu ya bahwa Netflix adalah perusahaan layanan streaming video ya. Untuk Netflix sendiri itu telah melakukan PHK terhadap 150 karyawan usai merugi karena kehilangan pelanggan dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk informasi yang lainnya ada juga dari Microsoft, itu memutus hubungan kerja atau PHK sekitar 1.000 karyawan. Victoria's Secret ya, lebih dari 1.000 pekerja garment Thailand dari pabrik pemasok pakaian dalam ya, Victoria's Secret itu juga melakukan PHK sebesar 1.250 karyawannya. Kemudian ada Unilever. Unilever mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 1.500 karyawan secara global. Electrolux, perusahaan peralatan rumah tangga Swedia ini juga mem-PHK terhadap 4.000 karyawannya. Gila, banyak banget sih. Credit Suisse, gue nggak tahu nih apa Credit Suisse. Bank asal Swiss ya, telah memangkas 9.000 pekerja, perombakan besar-besaran untuk menstabilkan bank. Oke, dan ternyata banyak banget ya
banyak banget perusahaan-perusahaan global ya, perusahaan-perusahaan setara dunia yang telah melakukan PHK sepanjang tahun 2022. Dan informasi ini dimuat dalam CNN Indonesia di official websitenya. So untuk linknya juga nanti akan gue taruh di deskripsi supaya kalian semua tidak terlalu gagal paham, karena gue hanya menginformasikan cuplikan-cuplikan beritanya saja. Thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video gue di kesempatan kali ini. Tetap sehat semangat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.